konsumen. Bagaimana seseorang berperilaku, yaitu bagaimana ia memutuskan berapa jumlah masing-masing barang yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Ada dua pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan marginality. Nah, asumsinya adalah bahwa kepuasan utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau satuan lain. Nah, di sini kepuasannya bersifat kardinal. Misalnya air dalam liter, panjang, meter, kalau berat misalnya kilogram dan sebagainya. Itu satuannya. Kemudian yang kedua, pendekatan kurva indifferent. Nah, juga menggunakan asumsi. Asumsinya adalah tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, tidak disebutkan lebih tingginya rendah itu berapa. Dan ini sifatnya adalah ordinal, kepuasan yang bersifat ordinal. Jadi ada yang kardinal, ada yang ordinal. Kepuasan yang bersifat ordinal. Lebih tinggi atau lebih rendah misalnya. Nah, sekarang adalah yang pertama kita bahas pendekatan marginal utility. Ya, pendekatan marginal utility. Nah, ada tiga asumsinya. Pertama, utility bisa diukur dengan uang. Yang kedua, berlakunya hukum Gaussian. Ya, berlakunya hukum Gaussian, yaitu semakin banyak sesuatu barang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan atau marginality yang diperoleh di setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Ya. Ini adalah hukum Gaussian yang berlaku. Kemudian yang kedua, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Nah, kemudian untuk menjelaskannya kita gunakan kurva ini, ya. Konsumen itu berkaitan dengan permintaan. Ini adalah dasar dari lahirnya teori permintaan, ya, dan kurva permintaan. Ya, di sini dapat lihat barang X, kemudian dengan harganya adalah P, ya, ada PX, P1 dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya, kapan kepuasan maksimal akan tercapai dengan pendekatan marginal utility. Nah, sekarang kita lihat pilihannya bisa X1, X2, X3, dan X4 misalnya. Nah, sekarang kalau yang dipilih X1, ya, pada X1 ini total kepuasannya adalah BX1. Sedangkan pengeluarannya atau biayanya adalah PX0 atau AX1. Artinya apa? Total kepuasannya lebih besar dari kepuasannya atau marginal utility-nya lebih besar bandingkan dengan pengeluarannya atau biayanya. Jadi bukan posisi kepuasan maksimum. X1 kalau berkonsumsi itu bukan posisi kepuasan maksimum. Artinya apa? Artinya kalau dia tambah lagi konsumsinya, dia akan mendapatkan kepuasan yang lebih besar. Kalau dia tambah jumlahnya. Nah, sekarang yang kalau dipilih yang X3, X2, ya X2. Pada X2 ini marginal utility-nya itu adalah EX2, sedangkan total biayanya adalah DX2. Artinya kepuasannya lebih kecil bandingkan dengan pengorbanannya atau biayanya. Nah, itu juga bukan posisi kepuasan maksimal. Ya. Itu bukan posisi kepuasan maksimal. Nah, kepuasan maksimal akan tercapai kalau PX sama dengan MX atau MX PX sama dengan 1. Atau kalau sini ada pada konsumsi X3. X3 MX-nya adalah CX3, pengorbanannya juga CX3. Itulah posisi kepuasan maksimal dalam pendekatan marginal utility. Ya, dalam pendekatan marginal utility. Nah, kemudian
MU kurva permintaan konsumen beberapa macam barang. Nah, kalau misalnya konsumennya banyak, barangnya banyak misalnya. Kalau pilihannya banyak, ada X, Y, Z, ya, maka rumusnya seperti ini. Untuk mendapatkan kuasa maksimumnya berarti MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ sama dengan 1. Itu rumusnya. Itu rumusnya. Kalau barangnya lebih dari 1. Nah, ini juga dengan syarat kalau konsumen itu mempunyai uang yang cukup, ya, mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang tersebut misalnya, sampai UX sama dengan PX tersebut. Nah, kalau misalnya uangnya terbatas misalnya, apakah dia tidak mendapatkan kepuasan maksimal? Bisa, ya. Kalau uangnya terbatas, maka syarat untuk dapat kepuasan maksimalnya itulah kalau MUX lebih besar dari PX. MUX lebih besar dari PX, itulah syarat, maka dia akan mendapatkan kepuasan maksimal karena uangnya terbatas. Dia tidak bisa beli banyak barang misalnya, maka dengan sedikit itu dia cukup puas misalnya. Atau kalau tadi, kalau posisinya itu ada di X1, ya, ada di X1 ini. Oke. Kalau dia mempunyai uang yang terbatas misalnya. Nah, kalau jumlah barangnya banyak, bermacam-macam, maka rumusnya adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ lebih besar dari 1. Ya, sama dengan lebih besar dari 1. Atau yang kata lain, MUX lebih besar dari PX. Ya, itulah dalam pendekatan marginal utility. Itu pendekatan marginal utility. Kemudian berikutnya adalah pendekatan kurva indifferent atau indifferent curve. Ya, pendekatan kurva indifferent atau indifferent curve. Nah, ada asumsi yang dipakai untuk ini. Yang pertama, konsumen punya pola preferensi akan barang-barang konsumsi, misalnya X dan Y, yang bisa diajukan dalam indifferent map, inference map, atau kumpulan different inference. Yang kedua, konsumen mempunyai jumlah uang tertentu. Ketiga, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Nah, sedangkan definisi tentang indifferent curve itu, kurva indifference itu, indifferent itu adalah different itu berbeda, ya. Sedangkan kalau indifferent adalah sama. Indifferent adalah sama. Nah, begitu juga ISO kuan. ISO adalah sama, kuan adalah kuantitas. Tapi di sini tidak menggunakan ISO, tapi adalah indifferent. Indifferent curve. Kurva indifferent. Nah, indifferent curve adalah kepuasan atau pembelian yang barang-barang yang berikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, sini kepuasan yang sama. Kalau yang ISO kuan itu outputnya sama.
A, B, C yang sama walaupun nilainya berbeda. Dan di sini juga ini berlaku I2 lebih tinggi dibandingkan kepuasan I2 lebih tinggi dibandingkan S1, I3 lebih tinggi dibandingkan dengan I2. Atau sebaliknya I1 lebih rendah dibandingkan I2, I2 lebih rendah dibandingkan dengan I3. Jadi tanpa menyebutkan berapa lebih tinggi atau lebih rendahnya. Itulah kepuasan yang disebut dengan kepuasan ordinal, ya, kepuasan ordinal. Nah, kemudian konsumen itu mempunyai sejumlah uang yang bisa dibuatkan dalam garis anggaran, ya, yang bisa dibuatkan dalam garis anggaran. Nah, garis anggaran misalnya ini mempunyai semua uang M, ya, harga Y PY, M harga E PX, sehingga kalau kita belikan barang Y maka dapatlah M per PY sama dengan Y, M per PX sama dengan X. Nah, kalau digabungkan maka disebut dengan garis anggaran. Jadi garis ini disebut dengan garis anggaran. Nah, kalau kita gabungkan dengan kurva yang ini, ya, posisi kepuasan maksimal konsumen itu dalam melakukan konsumsi. Nah, kapan konsumen akan mendapatkan kepuasan maksimal? Nah, kalau dikaitkan dengan I1 ini memotong garis anggaran pada dua sisi, ini tidak memberikan kepuasan yang maksimal. Kemudian kalau I3 juga tidak, kenapa? Karena di luar jangkauannya. Di luar jangkauan dari anggaran, tidak mungkin bisa mendapat I3 ini. Nah, kepuasan maksimal akan tercapai kalau garis anggaran bersinggungan dengan kurva indifferent, bukan berpotongan tapi bersinggungan. Karena bentuk kurva indifferent itu adalah cembung, ya, maka di sini tidak berpotongan tapi lah bersinggungan. Kalau berpotongan pasti di dua titik, ya, pasti dua titik. Jadi kepuasan maksimal akan tercapai kalau garis anggaran bersinggungan, bukan berpotongan. Kemudian ada beberapa keunggulan dari pendekatan kurva indifferent dibandingkan dengan pendekatan marginal utility, ya. Nah, yang pertama adalah kalau terjadinya kenaikan pendapatan misalnya, ya, income-nya naik. Nah, katakanlah ini adalah M adalah income, M-nya naik dari M jadi M aksen misalnya.
Ya, kalau pendapatannya naik, maka garis anggarannya bergeser ke kanan. M per PY, M per PX menjadi M aksen PY per M aksen PX. Nah, daya belinya lebih naik, lebih besar. Nah, ini bisa dijelaskan baik untuk barang normal maupun barang inferior misalnya. Ya. Barang normal itu barang kualitasnya bagus, dan barang inferior itu biasanya harganya murah dan kualitasnya rendah misalnya. Dari sini dapat lihat X adalah barang normal. Kalau pendapatan naik, maka konsumsinya meningkat. Dari kata sebelum pendapatannya itu naik, konsumsi pada posisi ini, setelah pendapatannya naik, berubah menjadi posisi ini bergerak naik, ya, bergerak naik. Nah, kemudian jadi income efeknya itu positif untuk barang normal. Sedangkan untuk barang inferior itu adalah barang yang kualitas rendah, harganya juga murah. Nah, dalam kasus ini, kalau X adalah barang inferior, kalau pendapatan naik, maka konsumsinya bukan bertambah tapi malah berkurang, ya. Konsumsinya berkurang, bukan bertambah tapi malah berkurang. Ini dapat kita lihat di sini, ya, di sini. Jadi bergerak ke kiri. Jadi tadinya di sini, maka kalau kita di sini ada turun ke sini, ya. Jadi dengan naiknya pendapatan, konsumsi X berkurang karena X adalah barang inferior. Kenapa demikian? Karena masyarakat kalau pendapatannya meningkat, maka kualitas konsumsi barangnya juga akan berubah, akan meningkat. Ya, barang-barang yang ke konsumsi pun juga akan berubah, akan menjadi lebih baik misalnya, jadi lebih baik. Kemudian itu bisa dijelaskan dalam pendekatan curve difference. Kalau pendekatan marginal utility itu tidak bisa dijelaskan. Ya, dalam pendekatan marginal utility tidak bisa dijelaskan. Kemudian perubahan harga barang lain. Misalnya, baik itu barang yang saling menggantikan maupun barang komplementer misalnya. Ya, misalnya kalau harganya turun, X dan Y adalah barang saling menggantikan atau barang substitusi. Kalau harganya turun dari PY menjadi P aksen Y, maka kemampuan membeli barang Y ini lebih besar karena harganya lebih murah. Sehingga kalau harga itu X akan berkurang karena X menggantikan X adalah substitusi dari barang Y. Ya. Maka Y akan bertambah. X berkurang. Itu kalau harga Y turun, ya, kalau harga Y turun. Dan juga itu barang komplementer, barang yang saling melengkapi. Ya. Motor dengan bensin misalnya, ya. Misalnya harga motor turun, nah bagaimana pemakaian bensinnya? Bensinnya akan naik. Kenapa demikian? Karena kalau harga motor turun, maka pembeli motornya akan banyak, ya. Pembeli motornya akan banyak, akibatnya bensin yang digunakan semakin banyak, maka pembelian bensin juga akan meningkat karena motornya bertambah misalnya. Nah, oleh karena itu maka dalam pendekatan curve difference bisa jelaskan baik terhadap barang substitusi maupun barang komplementer. Bisa jelaskan bentuk kurvanya seperti ini. Kalau harga Y turun, misalnya motor turun, maka pembelian motor bertambah, maka pemakaian bensinnya akan bertambah. Ya, pemakaian bensinnya akan bertambah karena setiap motor dipakai kan perlu bensin. Gitu. Jadi bisa dalam pendekatan curve difference bisa jelaskan. Penjelasannya seperti ini. Sedangkan kalau dalam marginal utility tidak bisa jelaskan. Nah, kemudian
Nah, ada keunggulan lainnya itu curve difference dibandingkan marginal utility. Pertama, tidak perlunya menganggap bahwa utility konsumen bersifat kardinal. Kedua, efek perubahan harga bisa pecah. Ya. Ada efek substitusi dan ada income effect. Ya. Income effect itu untuk barang normal biasanya adalah positif, sedangkan untuk barang substitusi income effect-nya itu yang barang inferior adalah negatif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan selera konsumen misalnya. Nah, kalau terjadi perubahan selera konsumen, maka dalam pendekatan curve difference bisa dijelaskan, yaitu dengan berubahnya bentuk dari posisi dari curve difference-nya. Misalnya inilah indifference rate-nya seperti ini misalnya, ya. Nah, kalau ini berubah misalnya tekukannya lebih ke sini misalnya, ya, lebih menekuk, itu mencerminkan adanya perubahan selera. Ya, itu bisa jelaskan. Nah, kalau dalam marginal utility tidak bisa jelaskan, ya. Perubahan selera di sini dijelaskan dengan berubahnya bentuk kurva difference-nya, misalnya lebih cembung, ya, lebih cembung misalnya. Itu mencerminkan perubahan selera konsumen. Nah, di sini bisa dijelaskan. Dalam pendekatan curve difference bisa dijelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kasus pengecualian. Kalau konsumen itu kaitannya dengan permintaan, maka kasus pengecualian itu adalah kasus berupa permintaan, di mana hukum permintaan itu tidak berlaku. Hukum permintaan mengatakan bila harga naik minta turun, bila harga turun minta akan naik. Nah, yang pertama kasus given, ya. Barang given itu adalah barang inferior, tapi tidak semua barang inferior adalah barang given. Nah, barang given yang barang inferior yang given itu diantaranya adalah misalnya nasi aking. Pernah kenal nasi aking? Nah, gapek misalnya. Itu singkong yang dipotong-potong jemur, tidak ditambah dengan susu, tidak gula, macam-macam, itu jadikan bahan makanan misalnya. Salah satu contohnya barang given. Ya. Kalau nasi aking itu nasi basi, kemudian dicuci, dijemur, jadikan makanan misalnya untuk orang tertentu. Nah, dalam kasus ini, kalau misalnya harga barang itu turun, maka konsumen tidak akan menambah konsumsinya, tapi justru berpindah ke barang yang kualitasnya bagus, pindah ke barang itu. Itu harganya turun, tidak akan tambah. Seharusnya harga turun dari makanan, tapi tidak. Harga turun justru permintaan turun. Karena orang akan memilih barang yang kualitasnya bagus. Kemudian perubahan tidak berarti. Kemudian yang kedua, kasus spekulasi, ya, spekulasi. Boleh naik besok lagi misalnya. Apa yang terjadi hari ini? Kalau besok naik lagi, atau misalnya BBM, itu kan BBM ya, waktu harga tadi dinaikkan waktu itu, tadi ya, ya, pertama ya. Nah, akhirnya orang antri untuk mobil kalau bisa itu kalau mereka itu mau dibolehkan boleh menipu, menipunya berbayar, ya. Jadi tidak boleh kan. Besoknya pertama kali, akhirnya orang antri membeli pertama kali. Ya, karena besok harga naik. Nah, padahal harganya kalau nggak naik, kita hanya berkurang, tapi
kita masuk ke unsur masuk. Yang sebut konsumen itu. Ya. Konsumen itu bukan konsumen itu dalam bentuk pasar. Konsumennya dalam kalau kita melakukan konsumsi suatu barang dengan harganya itu tidak sampai maka itu adalah pasangan. Kan biasanya adalah untuk marginal soal mengerjakannya. Pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada,